radio out. We get reception, but not... Why? I said why? Kembali bersama kami Film Story, sebuah channel ulasan khusus alur cerita film. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengulas sebuah film lawas rilis tahun 1988 berjudul The Beast of the War. Film ini menceritakan tentang seorang kru sebuah tank Rusia yang membelot dan menghancurkan tanknya sendiri karena tank itu dikomandani oleh orang gila yang tidak ragu-ragu menembak anak buahnya sendiri. Tanpa panjang lebar, mari kita lanjutkan. Jika kamu menyenangi ulasan alur cerita film kami, tidak ada salahnya bukan mensubscribe channel ini agar kamu selalu up to date ulasan film lain bersama Film Story. Film bermula mengambil setting perang Rusia-Afghanistan tahun 1980, di mana saat itu Rusia melakukan invasi ke Afghanistan. Rombongan tank Rusia berada di sebuah desa dan melakukan penyerangan ke penduduk di sana. Mereka menghancurkan apa saja dengan persenjataan berat. Bukan hanya itu, mereka juga membunuh anak-anak, wanita, hewan peliharaan dan meracuni air di sumur dengan racun sianida agar sumber mata air itu tidak dapat lagi digunakan. Karena pedesaan itu hanya ada wanita, lansia dan anak-anak, karena para prianya kebanyakan ikut perang gerilya, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan balik pasukan Rusia tersebut. Bahkan banyak dari mereka yang mati secara mengenaskan. Sewaktu melakukan pembersihan, tank Rusia yang dikomandani oleh Daskal membantai siapapun penduduk desa yang terlihat. Tiba-tiba mereka diserang oleh seorang penduduk menggunakan senjata anti-tank. Sayangnya peluru itu tidak mengenai tank karena saya yakin orang itu tidak terbiasa main game Battlefield. Dan akhirnya tank membalas tembakan dan menghancurkan senjata itu. Kemudian kru tank berhasil menangkap orang yang mencoba melawan mereka. Setelah interogasi singkat, dia akhirnya dilindas tank di depan istrinya atas perintah komandan. Driver tank bernama Koperchenko awalnya ragu untuk melindas karena tidak tega. Tetapi si Daskal komandannya memaksa dan terpaksa ia mengikuti perintah komandan gila tersebut. Istri laki-laki itu meronta sekuat tenaga dan meminta agar suaminya tidak dibunuh. Tetapi apalah daya kekuatan seorang wanita yang kadang hanya terlihat kuat di tempat tidur. Dan akhirnya dia pun harus kehilangan pujaan hatinya dengan kondisi seperti ayam penyet. Lalu kemudian tank Daskal meninggalkan lokasi dan ternyata dia sudah jauh di belakang rombongan tank lainnya. Setelah kejadian penyerangan itu, para pria berdatangan dan mereka sangat terkejut menyaksikan desa mereka luluh lantak dihancurkan pasukan Rusia. Terdapatlah Khan yang diperankan oleh Stephen Boyer. Dia kembali ke rumahnya dan melihat ayahnya telah hangus terbakar, membuat dia sangat terpukul. Pamannya coba menenangkannya. Saat Khan menemukan bocah kecil di tanah, datanglah sepupunya bernama Mustafa menggunakan sepeda motor. Sepupu Khan ini dikenal suka mengambil harta benda prajurit Rusia yang tewas dan Khan kurang suka dengan sifat Mustafa ini. Mustafa mengajak Khan untuk menyerang pasukan Rusia. Tetapi Khan tidak ingin berperang dengan penjara seperti Mustafa. Lalu pamannya mendekati Khan dan menyampaikan, meski Mustafa bukan orang yang benar, tetapi apa yang baru diucapkannya adalah hal yang benar. Khan ialah pemimpin mereka sekarang. Kembali Khan menyangkal karena dia masih memiliki kakak sebagai penerus ayahnya. Dan ipar Khan memberitahu jika kakaknya sudah jadi ayam penyet. Saat itulah kemudian Khan marah besar dan bertekad untuk menghancurkan tank Rusia yang telah membantai ayah dan kakaknya. Kemudian kakak ipar Khan memberikan sebuah RPG yang merupakan peluncur roket untuk membalaskan dendamnya. Sebelum sempat menerimanya, Mustafa duluan merebut RPG itu dan berlagak sok bisa. Khan kemudian berteriak untuk membalaskan dendamnya dan menghancurkan tank Rusia tersebut. Daskal, komandan tank, berusaha mencari jalan menuju jalur utama untuk bisa bergabung dengan rombongan tank lainnya. Mereka menggunakan peta sebagai panduan.
Sayangnya, karena kondisi peta sebagian terbakar, mereka memilih jalan sedikit ceroboh. Saat sibuk mencari arah, mereka tiba-tiba diserang oleh Khan dan temannya. Serangan bertubi memaksa Daskal dan krunya kabur ke arah lembah. Mustafa yang gagal mengenai tank dengan RPG dimarahi oleh Khan dengan mengatakan dia goblok. Lalu Khan bersama pamannya berlari mengejar tank yang menuju ke lembah. Mereka mengetahui bahwa jalan keluar masuk lembah itu hanya satu dan pasti tank itu akan menemui jalan buntu. Sementara Mustafa mengikuti menggunakan sepeda motor. Saat mengikuti jejak tank, rekan Khan yang haus menemukan sumber air di dekat pepohonan. Dia pun langsung meminum dengan kehausan. Khan yang berada di belakangnya mengitari tempat itu untuk berjaga-jaga, dan dia terkejut menemukan kaleng berwarna. Ketika dia berteriak dan mengingatkan temannya yang telah meminum, semuanya terlambat. Temannya akhirnya meregang nyawa setelah minum air yang beracun dengan racun sianida. Semua yang ada di situ semakin kesal dengan tank Daskal tersebut. Daskal, komandan tank, ternyata memperhatikan semua kejadian itu dari jauh. Dia kesal mengapa hanya satu orang yang meminum air tersebut. Kemudian dia memerintahkan mengisi senjata untuk mengisi peluru tank dan mengarahkan moncong senjata ke arah rombongan Khan. Saat menembak, ternyata meriam tank tersebut macet. Kejadian seperti ini sangat berbahaya karena peluru bisa meledak di laras meriam dan menghancurkan semuanya. Akhirnya semua kru tank berlari keluar menyelamatkan diri. Saat menyelamatkan diri itu, Daskal kemudian meminta seorang kru yang beragama Islam bernama Sadik untuk mengeluarkan peluru yang tersangkut di dalam laras. Tetapi Koporchenko meminta agar dia saja yang melakukan hal itu karena Sadik tak tahu menahu tentang mekanik tank. Lalu Koporchenko dan Daskal, si komandan, kembali ke tank dan dengan ketakutan berhasil mengeluarkan peluru yang tersangkut dari larasnya tersebut. Ketika akan menembak rombongan Khan, ternyata mereka semua telah bergerak menjauh dari daerah itu. Dan Daskal segera memerintahkan untuk membuat ranjau menggunakan peluru tank yang macet tadi. Kemudian tank segera meninggalkan tempat itu, kembali mencari jalan keluar. Khan berserta rombongannya terus mengikuti jejak tank dan menemukan sebuah peluru tergeletak di jalan. Tiba-tiba seorang dari temannya mencoba memindahkan peluru tersebut, lalu terdengarlah bunyi ledakan granat, membuatnya sekarat. Mengetahui itu, kembali mereka semua bersedih melihat kondisi teman mereka. Lalu, semua tidak ada pilihan lain selain meninggalkannya sambil memberikan bekal air dan makanan. Tetapi rupanya Mustafa tidak tega. Sebelum pergi jauh, dia kembali dan menembak tepat di kepala temannya untuk menghilangkan penderitaannya. Diam-diam, ternyata rombongan perempuan mengikuti perjalanan Khan memburu tank itu. Saat malam hari, tank berhenti di sebuah lembah untuk beristirahat. Khan dan rombongannya berhasil menemukannya dan langsung melakukan serangan, membuat semua kru tank kalang kabut dan terbakar. Tetapi api hanya membakar bagian luar tank karena tidak berhasil menembus baja. Karena keadaan gelap, tank tidak bisa mendeteksi posisi Khan sebab inframerah tank itu juga mengalami kerusakan. Lalu Daskal memerintahkan untuk menembak dengan laras berputar. Ketika siang, baru diketahui ternyata tank itu membakar kawanan rusa yang berada dekat dengan tanknya. Ketika Sadik tengah menjalani sholat, terlihat raut wajah Daskal, sang komandan, yang tidak senang kepada Sadik, dan dia pun memaksa Sadik menghentikan sholatnya. Dengan ragu, Sadik menghentikan sholatnya. Kemudian Sadik menuju ke tengah kolam. Saat itulah Daskal menembak Sadik menggunakan senapan mesin, langsung menewaskannya. Mengetahui kejadian itu, Koporchenko meneriaki komandannya dan dia pun langsung mencatat sebuah kejadian itu di dalam buku lognya. Karena Daskal takut catatan itu sampai ke atasannya, akhirnya dia memaksa dua anak buahnya untuk menangkap Koporchenko dan mengikatnya di atas batu. Tak lupa dia menempatkan sebuah granat di kepala Koporchenko yang akan meledak jika dia mencoba melarikan diri. Koporchenko memohon agar dia dilepaskan, tetapi temannya takut kepada Daskal yang terlihat semakin gila. Dalam kondisi terikat, Daskal meninggalkan Koporchenko, melanjutkan perjalanan mereka untuk kembali ke markas. Ketika mereka berjalan di dataran tinggi, Daskal dan sisa krunya senang karena berhasil melihat jalan utama.
Begitu mendekat, ternyata mereka dipisahkan jurang besar membuat semua mereka terdiam. Tiba-tiba datanglah helikopter Rusia yang berhasil menemukan mereka. Dan kru Daskal girangnya bukan main karena bisa pulang dengan menumpang heli tersebut. Tetapi ternyata pikiran Daskal jauh berbeda. Dia memaksa untuk tetap pulang menggunakan tank. Daskal memaksa dua krunya untuk mengambil minyak diesel di heli dan dua krunya itu terlihat ragu. Saat itulah dia mengarahkan moncong senjata ke arah heli dan bersiap menembak jika mereka ngeyel pada perintahnya. Akhirnya, dengan terpaksa, kedua krunya mengikuti perintah komandan sambil membawa jerigen diesel. Mereka jalan sambil ngomel, "Kenapa lu gak kabur aja? Buset, emang lu mau dibedil orang gila ini?" Pilot heli mengatakan jika ingin kembali ke jalan utama harus melewati jalanan di mana mereka masuk. Koverchenko yang terikat di batu berhasil membuang granat dari kepalanya. Kemudian dia ditemukan oleh wanita-wanita yang spontan melemparinya dengan batu. Ketika keadaan semakin kacau, tiba-tiba Khan dan pamannya muncul. Pada mulanya mereka ingin membunuh Koverchenko, tetapi karena melihat dia sengaja terikat dan ditinggalkan oleh kawan-kawannya, akhirnya Khan memutuskan untuk menyelamatkan Koverchenko meskipun hal ini ditentang oleh Mustafa. Mereka lalu membawa Koverchenko ke sebuah gua. Di sanalah dia melihat bagaimana baiknya Khan memperlakukannya saat memberinya bekal makanan mereka. Mustafa yang sedang ngomel karena RPG-nya rusak didatangi oleh Khan yang langsung mengambil RPG tersebut dan meminta Koverchenko memperbaikinya. Mustafa melihat hal itu dan merasakan itu kurang pas, tetapi Khan tetap meminta Koverchenko memperbaiki RPG tersebut. Lalu Koverchenko mengamati RPG dan langsung mengetahui kerusakannya. Dia meminta Khan untuk mengambil senapan Enfield untuk mencari suku cadang, dan lalu Khan memberikan kepada Koverchenko dan akhirnya RPG itu berhasil diperbaiki. Ketika melewati sumber air yang mereka racuni, Daskal melihat ternyata heli yang memberi mereka minyak diesel berhenti di sana. Setelah didekati, ternyata semua kru heli mati karena racun yang diberikan olehnya, dan dia pun hanya bisa terdiam. Lalu dia melanjutkan perjalanan menuju lembah. Perburuan tank terus terjadi dan tibalah saat di mana tank Daskal kembali melewati lembah di mana mereka masuk. Koverchenko yang mengetahui kemampuan tembak tank tersebut berhasil menghindari tembakan karena turret meriam di luar jangkauan tembak. Dia dan Khan berusaha memotong jalur mendahului tank itu. Ketika menuju ke celah sempit, mereka mengambil posisi menembak. Koverchenko dipercaya menembakkan RPG itu oleh Khan. Karena kacamatanya pecah saat di perjalanan, dia tidak dapat melihat dengan jelas teropong bidikan di RPG. Begitu ditembakkan, ternyata tembakan Koverchenko meleset hanya mengenai meriam tank dan tidak berhasil menghancurkannya. Dia dan Khan sangat menyesali hasil tembakan itu. Karena itu adalah peluru terakhir RPG tersebut. Saking marahnya Koverchenko, dia membuang RPG tersebut. Dan mereka semua putus asa karena jika berhasil melewati celah itu, maka tank tersebut akan berhasil selamat. Tiba-tiba di tengah keputusasaan itu, terdengar ledakan keras di atas bukit yang diikuti runtuhnya bebatuan besar menimpa tank Daskal dan membuat treknya terlepas dari roda. Hal inilah menyebabkan tank tersebut tidak bisa berjalan. Kesempatan ini dipergunakan Koverchenko untuk membakar tank itu, membuat semua yang berada di dalam tank kepanasan. Daskal yang tidak ingin menyerah memberikan granat kepada dua orang krunya. Dia minta mereka berdua untuk bunuh diri daripada tertangkap. Sontak saja kedua kru tank tersebut berusaha merebut granat dari tangan Daskal yang sudah mencabut pinnya. Akhirnya mereka bertiga berhasil ditangkap oleh Khan dan kawan-kawannya. Mereka semua ingin membunuh ketiga orang itu, tetapi Koverchenko meminta mereka agar semuanya dilepaskan. Hal ini membuat Khan marah kepada Koverchenko hingga dia mengatakan,
Sebenarnya kamu ini malaikat apa setan sih? Sama halnya dengan Mustafa, dia sangat ingin menguliti mereka bertiga. Tetapi Khan mengambil keputusan berbeda. Dia akhirnya melepaskan mereka semua karena tank yang mereka buru berhasil dihancurkan. Daskal dan dua krunya dilepaskan. Saat di persimpangan, dua krunya mengambil jalan ke kanan dan Daskal mengambil jalan ke kiri. Saat Khan masih berada di dekat bangkai tank, tiba-tiba dia dikejutkan sewaktu iparnya melempar seragam dan sepatu militer milik Rusia. Melihat hal itu, Khan mengetahui salah satu dari ketiga orang itu telah dibunuh iparnya, dan yang dua berhasil lari. Koverchenko menyadari yang mati ternyata adalah komandannya si Daskal. Kemudian terdengarlah suara heli menuju tempat Khan berada, dan ternyata heli itu bertujuan menyelamatkan Koverchenko. Saat bersiap pergi, Mustafa mencoba menembak Koverchenko tetapi dihalangi oleh Khan. Saat kepergiannya, dia membawa senapan tradisional milik Khan sebagai cenderamata dan film pun berakhir. Demikianlah kisah The Beast of the War. Sampai jumpa kembali bersama Film Story pada ulasan alur cerita film lainnya.